Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Triastuti, NIM 205221342, kelas AKS 3I, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan salah satu transaksi dalam Islam, yaitu transaksi jasa. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah ijaroh, sewa menyewa. Yang kedua, wakalah, perwakilan atau transfer. Yang ketiga adalah ji'alah atau sayembara. Yang pertama adalah ijaroh. Ijaroh berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah atas sewa atau jasa. Ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang selanjutnya adalah rukun ijaroh. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang antara mu'ajir dan mustajir, yaitu adalah penyewa dan yang menyewakan. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga adalah ada ijab qabul atau sighot. Yang keempat ada upah atau ujrah. Yang kelima ada manfaat baik bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Yang selanjutnya adalah jenis ijaroh. 1. Ijaroh manfaat. Ijaroh jenis ini tidak memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, peralatan, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ijaroh pekerjaan. Ijaroh atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah landasan ijaroh, terdapat pada Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga ia bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik, dan jika kamu menemui kesulitan anak perempuan lain, boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang selanjutnya adalah wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yulkilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa dari al-muwakkil kepada orang lain yang disebut al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau an-naqbalu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Yang selanjutnya adalah rukun wakalah. 1. Orang yang memberi kuasa atau disebut muwakil. Yang kedua ada orang diberi kuasa yang disebut al-wakil. Yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawakkil. Yang keempat adalah pernyataan kesepakatan atau adanya ijab qabul. Yang selanjutnya adalah landasan wakalah, terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang mereka di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaknya dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Yang selanjutnya adalah ji'alah atau sayembara. Ji'alah menurut etimologis yaitu memberikan upah atau ja'i kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya, orang yang telah mengembalikan hewan yang tersesat atau dolalah, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Akad ji'alah, ju'i, atau ju'liyah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu dan berhasil sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji'alah dapat dinamakan janji memberi hadiah berupa bonus, komisi, atau upah tertentu. Maka ji'alah adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syarak, akad ji'alah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Yang selanjutnya adalah landasan ji'alah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf yang berbunyi, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat bantahan onta, dan aku jamin itu. Quran Surat Yusuf ayat 72. Yang selanjutnya adalah rukun ji'alah. 1. Ja'il. Ja'il adalah pihak yang mengadakan sayembara, yakni orang yang menyanggupi memberi upah atas sayembara yang diselenggarakan. Yang kedua adalah maj'ullah. Maj'ullah adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara. Yang ketiga adalah ju'ul. Ju'ul adalah upah yang dijanjikan oleh ja'il dalam akad sayembara. Yang keempat adalah sighah dalam akad ju'alah. Sighah dalam akad ju'alah adalah sebuah pernyataan pihak ja'il yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.